Negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Pasca Mesir memberi dukungan, deretan negara Timur Tengah, seperti Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi turut memberi dukungan. Dukungan ini diberikan karena alas ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Sebelum kedatangan Konsul Jenderal Mesir ke Yogyakarta, pengakuan kemerdekaan ini telah bermula dari kuatnya dukungan rakyat Mesir terhadap Indonesia. Di sana, media massa telah gempar menampilkan pernyataan dari partai politik serta ormas setempat yang mengkritik Belanda. Saat itu, Belanda masih dianggap tidak rela melepaskan Indonesia yang sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Para pemuda serta mahasiswa di Mesir juga sempat melakukan demonstrasi yang membuat kedutaan besar Belanda di Kairo tidak aman. Setelah itu, tanggal 22 Maret tahun 1946, Sekretaris Jenderal Keamanan Mesir, Kamil Abdurrahim Bey, memanggil perwakilan Indonesia di Mesir. Kamil bertanya apakah Indonesia terlibat konfrontasi dengan kedutaan Belanda atau tidak. Setelah dengan yakin menganggap bahwa Indonesia tidak terlibat hubungan lagi dengan perwakilan Belanda, Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia. Dukungan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia terjadi saat Konsul Jenderal Mesir Muhammad Abdul Muim datang ke Yogyakarta tanggal 13 hingga tanggal 16 Maret tahun 1947. Tujuan dari kedatangan Abdul Muim sendiri adalah untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Liga Arab merupakan organisasi yang terdiri dari negara-negara Arab. Mesir sendiri mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi pada tanggal 22 Maret tahun 1947. Setelah itu, tanggal 10 Juni tahun 1947, terjadi penandatanganan perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Pihak Indonesia diwakilkan oleh Haji Agus Salim, R. Baswedan, Nazir Pamuncak, dan Rasjidi. Sedangkan pihak Mesir diwakilkan oleh Mahmud Fahmi Nokrasi. Mesir berperan sangat penting dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia. Mesir menjadi negara yang kerap menganjurkan agar negara-negara anggota Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Suriah merupakan salah satu negara Liga Arab yang paling awal mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 2 Juli tahun 1947, perwakilan diplomat Indonesia, yaitu Agus Salim, mengadakan perjanjian persahabatan dengan Suriah di Damaskus. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka Suriah secara resmi telah mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Selanjutnya, bentuk dukungan lain Suriah terhadap kemerdekaan Indonesia adalah mereka mengajukan persoalan Indonesia-Belanda ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dikumandangkan, Belanda masih berusaha menancapkan kekuasaannya melalui agresi militer. Melihat kondisi ini, perwakilan Suriah di PBB, yaitu Faris Al-Khouri, mengajukan persoalan Indonesia dengan Belanda untuk didiskusikan dalam Dewan Keamanan PBB pada 1947. Hingga akhirnya, agresi militer Belanda di Indonesia berhasil diselesaikan dengan cara damai melalui Konferensi Meja Bundar, KMB, pada 1949. Lebanon merupakan negara ketiga yang mengakui kedaulatan Indonesia.
Pada tanggal 29 Juli tahun 1947, pengakuan secara de jure diberikan kepada NKRI oleh Lebanon. Dari situlah, hubungan bilateral antara Indonesia dan salah satu negara yang terletak di Timur Tengah itu pun dimulai. Pada awalnya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir turut diakreditasikan dalam mengelola hubungan diplomasi dengan Lebanon. Salah satu negara anggota Liga Arab lainnya yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Yaman. Pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia diberikan pada tanggal 3 Mei tahun 1948. Hingga saat ini, persahabatan kedua negara telah berlangsung selama 70 tahun. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Yaman terus ditingkatkan, baik dalam bidang politik, ekonomi, hingga sosial dan budaya. Salah satu negara pertama di Eropa yang memberikan pengakuan kedaulatan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah Vatikan, tepatnya pada tanggal 6 Juli tahun 1947. Hubungan diplomatik keduanya terlihat dengan berdirinya Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Vatikan pada tahun yang sama. Selain itu, hubungan Indonesia dan Vatikan semakin diperkuat ketika Kedutaan Besar Vatikan, Apostolic Nunciature, hadir secara resmi di Jakarta sejak tahun 1950. Australia kerap memberikan dukungan terhadap negara tetangganya tersebut, salah satunya adalah memberi dukungan kemerdekaan Republik Indonesia. Bentuk dukungan Australia terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia terlihat dalam peristiwa Black Armada yang terjadi pada tanggal 24 September tahun 1945. Ketika itu, telah terjadi boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda di pelabuhan Brisbane, Sydney, Melbourne, dan Fremantle. Kapal-kapal tersebut sedang membawa persenjataan milik Belanda menuju ke Indonesia. Pemerintah Belanda sendiri menanggapi boikot tersebut dengan bersikeras bahwa setiap peralatan dan personel militer di setiap kapal bertujuan untuk memerangi milisi pro-Jepang di Indonesia. Komandan Huibert Kuispel dari Dinas Informasi Pemerintah Hindia Belanda menyatakan bahwa isi dari kapal tersebut adalah makanan, pakaian, dan persediaan obat-obatan untuk rakyat Indonesia. Namun, pada akhirnya terbongkar bahwa kapal tersebut membawa persenjataan milik Belanda. Setelah itu, sebanyak 400 armada kapal milik Belanda yang berlabuh di Australia tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke Indonesia. Selain itu, para pekerja di pelabuhan Sydney juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor diplomatik Belanda. Mereka memasang spanduk bertuliskan, "Hands Off Indonesia". Peran Australia terhadap kemerdekaan Indonesia sendiri ditunjukkan dalam hal-hal berikut: memfasilitasi kembalinya 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia kembali ke tanah air. Duduk dalam komite PBB untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diakui. Menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara sebagai mediator terlaksananya Perjanjian Renville. Partai Buruh Australia melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dukungan yang diberikan India terhadap kemerdekaan Indonesia didasari oleh perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah oleh imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat. India dan Indonesia memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan Indonesia sejak abad ke-5 Masehi.
Keakraban pemimpin India dan Indonesia. Diplomasi beras yang dilakukan oleh Sultan Syahrir pada tahun 1946. Diplomasi beras sekitar tahun 1946. India sedang ditempa krisis pangan dan bencana kelaparan berskala nasional. Mengetahui kondisi tersebut, Sultan Syahrir pun berinisiatif untuk memberikan bantuan beras kepada India. Tujuan Sultan Syahrir melakukan diplomasi beras dengan India tidak hanya untuk alasan kemanusiaan, melainkan juga demi kepentingan politik Indonesia. Sultan Syahrir melakukan diplomasi beras agar mampu menembus blokade ekonomi Belanda pasca proklamasi kemerdekaan. Selain itu, Syahrir juga ingin menarik dukungan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Mei tahun 1946. Indonesia berhasil melakukan diplomasi beras dengan India. Indonesia mengirimkan 500.000 ton besar kepada KL Punjabi, perwakilan India di Indonesia. Berkat bantuan tersebut, pada tanggal 2 September tahun 1946, Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, membalas kebaikan Indonesia dengan memberi pengakuan kemerdekaan secara resmi kepada Indonesia. Konferensi Asia di New Delhi 1949. Pada 1949, India terlibat dalam Konferensi Asia di New Delhi. Salah satu wujud dukungan India terhadap kemerdekaan Indonesia. Konferensi tersebut dicetus oleh Jawaharlal Nehru untuk menghimpun kekuatan negara-negara Asia dalam melawan kolonialisme dan imperialisme di kawasan Asia. Dalam konferensi tersebut, India juga turut mengajak negara-negara Asia untuk memberi dukungan kepada Indonesia yang saat itu sedang berjuang melawan agresi militer Belanda II. Akhirnya, berkat dukungan-dukungan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amerika Serikat berbalik mendukung Indonesia untuk merdeka dan lepas dari tangan Belanda.